ngeden, ambil nafas, buang. Ngeden lagi Bu, ambil nafas, buang. Ibu udah kayak gitu, ya Allah. Dan setelah beberapa kali ngeden, kepala bayi kedua ini tampak Wak keluar, set kan. Tapi ketika dukun beranak dan bidan ini mau menarik bayi kedua ini, kalian tahu apa yang terjadi setelah itu Wak? Secara mengejutkan, bayi yang tadi udah kelihatan kepalanya tuh tiba-tiba menghilang Wak. Hilang. Tuh terkejut bidan sama dukun beranak kan, kok hilang? Hilang? Mana bayinya? Masa tadi kamu lihat kan? Kok hilang nih? Matilah. Di tengah rasa terkejutnya itu Wak, bidan sama dukun beranak tadi pun dibuat kaget lagi ketika udahlah itu bayi itu hilang ya. Kemudian mereka melihat lagi ada ari-ari dan tali pusat si bayi keluar lagi dari tubuh itu. Dan ini memang hal yang wajar terjadi ketika persalinan kan, bayi keluar juga lah itu ari-arinya. Tapi yang buat mereka terkejut di sini adalah ari-ari dan tali pusat itu masing-masing jumlahnya ada 2. Bayi Evi ada 1, bayi yang keduanya ada 1. Berarti memang betul kalau bayi yang dilahirkan sama ibu ini bayi kembar kan Wak? Berarti tadi kita berdua nggak halu nih, memang ngeluarin bayi yang kedua. Tapi kalau memang bayinya ada 2, terus bayi yang 1 lagi tadi di mana? Masa hilang kayak gitu aja? Hilang Wak. Dan ketika bidan sama dukun beranak ini mau menjelaskan sama ibu apa yang sebenarnya terjadi, waktu ditengok ibu pingsan rupanya. Ibu belum tahu nih anak hilang. Ya udahlah, nanti tunggu dia tenang kita kasih tahu ya. Udah dibersihkan aja dulu, pingsan ibu kan. Dibersihkanlah sama apa ini? Sama dukun dan bidan beranak ini. Yang bayi Evi aman-aman aja nih. Nah, terus tidak berselang lama ibu sadar lah ini Wak, dalam keadaan kaget dan shock. Waktu bangun ini ibu nangis Wak, nangis ibu. Bayiku mana? Aku mau menggendong bayiku, kata ibu Mita. Bidan sama dukun beranak tuh udahlah tuh langsung bawa kan bayi 1 nih atau bayi Evi nih ke ibu. Nah Bu, gendong lah Bu. Digendong sama ibu kan. Ini posisinya Wak, mereka belum cerita lagi tentang bayi kembarnya ibu yang mendadak hilang tuh. Udahlah nanti aja kasih dulu bayi Evi nya. Nanti pandai-pandai lah kita ngomong, kata mereka berdua. Nah lalu Wak, ketika ibu menggendong bayi Evi secara mengejutkan sambil masih menangis, ibu itu bilang apa? Anakku sayang, kamu tidak sendirian nak, kamu punya kembaran. Tapi dia tinggal di dunia berbeda, ya Allah. Berinding aku. Kembaranmu tinggal di dunia berbeda nak, nggak apa-apa ya kamu tinggal sama ibu di dunia ini ya nak ya, kata Mama Mita Wak. Dengar ibu ngomong kayak gitu, seketika bidan sama dukun beranak tadi langsung tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oh iya, berarti nih benar Wak, berarti udah diambil. Karena peristiwa seperti ini kata Mita Wak, di Kalimantan Selatan nggak hanya kejadian sekali 2 kali. Kayaknya memang betul Mita yang ngirimin kisah ke kita aja 4-5 orang loh tentang hal ini. Ternyata Wak, apa yang sebenarnya terjadi tentang peristiwa bayi hilang ini terjawablah dari mimpinya ibu waktu ibu pingsan tadi. Pingsan yang kedua, pingsan waktu ngeden anak kedua tuh kan ibu pingsan. Ternyata bermimpi ibu di situ Wak. Jadi waktu ibu pingsan ini secara bersamaan ternyata ibu juga merasa seperti sedang bermimpi didatangi oleh seorang putri cantik dengan pakaian dominan kuning. Ya, kalau kalian browsing tentang Putri Junjung Buih, warna pakaian yang dia kenakan memang kuning wae. Di dalam mimpinya ibu, putri itu menggendong seorang bayi perempuan sambil berkata, kamu tidak perlu khawatir, anakmu yang 1 ini akan aku rawat dengan baik. Aku pastikan dialah yang akan kelak menjadi pelindung bagi keluargamu. Berikanlah dia nama. Jika kamu merindukannya, maka panggil dia dengan nama pemberianmu itu. Bayi ini akan aku jaga dan akan aku besarkan di kerajaan Dipa. Merindingnya lain. Itu kata putri tua. Dan sesuai instruksi dari sang putri ini, bayi yang satunya itu, yang kedua ini kembarannya Kak Evi nya, dikasih nama Indri. Jangan terbalik Wak ya, bayi yang ada di dunia nyata namanya Kak Evi, bayi kembarannya yang dibawa ke alam goib itu bernama Kak Indri. Dah, pisahlah mereka berdua jadinya kan. Itulah kenapa waktu ibu bangun dari pingsan ya, ibu langsung mau memeluk Evi dan ngomong kayak gitu. Kamu punya kembaranmu dibawa ke alam sana, kamu didunain sama ibu aja ya nak. Itu katanya. Udah tuh, singkat cerita bertahun-tahun kemudian Mbak Evi ini pun tumbuh dewasa Wak. Dan sekarang dia sudah menikah dan sudah melahirkan anak pertamanya. Nah, sehari setelah persalinan anaknya Mbak Evi ini, saat itu Evi merasa ada yang gak beres Wak. Perasaannya gak tenang aja, dan entah kenapa tiba-tiba dia merasakan ngantuk sengantuk-ngantuknya, ngantuk berat. Tanpa sadar Evi tertidur lah ini, set. Dan di dalam tidurnya Evi memimpikan sesuatu yang sangat mengejutkan, di mana di dalam mimpinya itu Evi bertemu
bertemu dengan seorang perempuan yang wajahnya mirip kali sama Evi, Wak. Dan dia ternyata, tahulah kalian siapa dia kan? Dia adalah Indri, saudara kembarnya Mbak Evi yang tinggal di alam goib itu. Dan itu adalah momen pertamanya Mbak Evi ketemu sama Indri ini, Wak, di dalam mimpinya memang. Nah, di pertemuan itu mereka bukannya melepas rindu, peluk-peluk kangen gitu, enggak, Wak. Secara mengejutkan, waktu udah bertatap-tatap tuh, Indri bilang apa? Bangun cepat, bawa bayimu keluar kamar sekarang juga, kata dia gitu. Dengar ucapan Indri, seketika Evi langsung terbangun nih, Wak. Pada saat itu Evi masih berusaha tuh untuk mencerna mimpinya barusan. Aku mimpi apa tuh barusan ya? Terus tidak lama kemudian, Wak, Evi dikejutkan dengan suara seseorang yang terdengar seperti sedang menghisap sesuatu.